Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fathia Syaukia. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yang kemarin ya. Wanita akseptor KB berusia 25 tahun datang ke apotek membawa resep berisi obat KB. Wanita tersebut baru saja melahirkan 1 bulan yang lalu. TTK menjelaskan kalau obat KB yang diresepkan tidak mempengaruhi produksi ASI. Apakah obat KB yang dimaksud? A. Pil KB monofasik. B. Pil KB bifasik. C. Pil KB trifasik. D. Pil mini. E. Pil KB multifasik. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Pil mini. Di mana pil mini ini hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah. Jadi pil mini ini disebut juga pil menyusui. Dosis progestin yang digunakan 0,03 sampai 0,05 mg per tablet. Selanjutnya, TTK ditugaskan mengelola obat di puskesmas. Obat yang dikelola antara lain efedrin tablet, lidokain injeksi, dexamethasone tablet, kodipron tablet, alprazolam tablet. Salah satu obat harus dipesan dengan menggunakan SP prekursor. Apakah obat yang dimaksud? A. Alprazolam tablet. B. Kodipron tablet. C. Dexamethasone injeksi. D. Efedrin tablet. E. Lidocaine injeksi. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Efedrin tablet, di mana efedrin termasuk salah satu jenis prekursor yang diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya, industri obat tradisional akan memproduksi sediaan kapsul yang berisi ekstrak terstandarisasi dari rimpang temulawak. Bagian tanaman ini mengandung senyawa aktif yang berfungsi sebagai hepatoprotektor untuk terapi pencegahan dan pendukung dalam penanganan penyakit hati. Apa senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam tersebut? A. Sinamaldehid. B. Gingerol. C. Eugenol. D. Turmerin. E. Jangan Kurkumin. lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Kurkumin, di mana salah satu zat aktif yang terkandung dalam temulawak adalah kurkumin. Selanjutnya, usaha mikro obat tradisional mengembangkan sediaan obat tradisional yang ditujukan untuk perawatan pasca melahirkan. Sediaan ini mengandung bahan dari buah adas, rimpang jahe, daun turi, dan tepung beras. Penggunaan sediaan ini dengan cara dicampur dengan air kemudian dilumurkan ke permukaan perut. Apakah jenis sediaan yang dimaksud? A. Pil. B. Pilis. C. Param. D. Tapel. E. Linimen. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Tapel, di mana penggunaannya dilumurkan ke permukaan perut. Selanjutnya, TTK menerima pesanan larutan formaldehid dalam kurung formalin sebanyak 5 liter. Larutan formaldehid termasuk golongan produk B3 dalam kurung bahan beracun dan berbahaya. Saat penerimaan, TTK memeriksa kelengkapan berupa dokumen pengiriman termasuk faktur pembelian.
Di mana larutan tersebut disimpan? A. Lemari terkunci. B. Lemari pendingin. C. Lemari tahan api. D. Lemari karantina. E. Lemari high alert. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Lemari tahan api. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan cara injeksi atropin sulfat 0,5%, dibuat dalam kemasan ampul dengan volume 1 ml. Setelah proses pengisian dan penyegelan ampul selesai, kemudian dilakukan pengujian kualitas fisik sediaan. Salah satu pengujian dilakukan dengan cara sejumlah ampul dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang berisi larutan campuran metilen biru, sodium hipoklorit, dan bensil alkohol. Selanjutnya, wadah tersebut divakum dengan tekanan 15 mm air raksa selama 10 menit. Apakah jenis pengujian yang dilakukan? A. Bebas pirogen. B. Homogenitas. C. Kejernihan. D. Kebocoran. E. Sterilitas. Jangan lupa subscribe ya, karena Jawabannya subscribe ini gratis. adalah D. Kebocoran. Di mana untuk menguji tes kebocoran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, disterilkan dengan pemanasan. Yang kedua, injeksi yang disterilkan tanpa pemanasan. Untuk injeksi yang disterilkan dengan pemanasan, caranya setelah disterilkan masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam metilen blue 0,1% yang dingin. Wadah yang bocor akan berwarna biru karena larutan metilen biru akan masuk ke dalam larutan injeksi tersebut. Selanjutnya, TTK di apotek menerima sebuah resep yang dibawa ibu untuk anaknya yang berusia 12 tahun. R. Miconazole cream 15 gram. A. D. Sulfur precipitatum 1,2 gram. MF cream SUE aplik BDD O mane et vesper. Apakah informasi tentang penggunaan yang harus disampaikan kepada pasien? A. Gunakan 2 kali sehari. B. Oleskan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. C. Obat luar, oleskan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. D. Obat luar, oleskan pada bagian yang sakit 2 kali sehari. E. Untuk pemakaian luar, oleskan pada bagian yang sakit 2 kali sehari bila perlu. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Obat luar, oleskan 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Selanjutnya, Kepala IFRS bersama KFT melakukan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Pengendalian dilakukan dengan cara mengevaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Apakah kategori persediaan tersebut? A. Slow moving. B. Fast moving. C. Middle moving. D. Livestock. E. Dead stock. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Dead stock, di mana persediaan perbekalan farmasi tidak keluar selama 3 bulan secara berturut-turut. Selanjutnya,
seorang wanita 40 tahun dengan tekanan darah 150/100 mm air raksa. Pasien tersebut mendapat resep yang berisi lisinopril tablet. Apakah golongan obat tersebut? A. Beta blocker, B. ACE inhibitor, C. Alpha blocker, D. Calcium channel blocker, E. Angiotensin receptor blocker. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. ACE inhibitor. Di mana lisinopril termasuk ke dalam kelompok ACE inhibitor dan secara molekulnya termasuk ke dalam kelompok yang mengandung dikarboksilat. Selanjutnya, TTK melakukan pengujian kerapuhan tablet vitamin C yang dibuat per tablet 250 gram. Bobot 20 tablet yang akan diuji adalah 5,05 gram. Setelah proses pengujian, diperoleh bobot tablet sebesar 4,99 gram. Berapa persen kerapuhan tablet tersebut? A. 2,1, B. 1,9, C. 1,62, D. 1,25, E. 1,19. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 1,19, di mana untuk menghitung kerapuhan W1 kurang W2 per W1 kali 100%. W1 jumlah zat yang ditimbang pertama, W2 jumlah zat yang ditimbang setelah diperlakuan. Maka dimasukkan 5,05 dikurang 4,99 per 5,05 kali 100% sama dengan 1,19. Selanjutnya, pada awal bulan Maret 2020, jumlah nominal tablet 30 mg di apotik adalah 28 tablet. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, apotik membeli obat yang sama sebanyak 2 pot masing-masing 100 tablet ke PBF Kimia Farma sampai akhir bulan Maret. Pada kartu stok, nominal 30 mg tablet tercatat 3 kali pengeluaran berdasarkan resep, masing-masing 15 tablet. Setiap bulan, apotik wajib membuat laporan penggunaan psikotropika secara online dalam kurung SIP NAP ke Dinas Kesehatan. Berapa saldo akhir nominal di bulan Maret 2020 yang dilaporkan? A. 69, B. 71, C. 96, D. 172, E. 183. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 183, di mana stok awalnya 28. Terus untuk obat yang masuk tanggal 17 Maret 2020, 2 pot kali 100 200. Terus obat yang keluar 3 kali 15 mili sama dengan 45. Jadi stok akhir nominal 28 ditambah 200 kurang 45 sama dengan 183. Selanjutnya,
TTK meracik krim yang berisi hidrokortison dan mikonazol. Apoteker meminta TTK menuliskan waktu kadaluarsa krim racikan tersebut. Berapa hari waktu kadaluarsa krim tersebut? A. 7, B. 14, C. 21, D. 30, E. 90. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. 90. Di mana masa kadaluarsa produk krim adalah 2 sampai 18 bulan. Jadi jika untuk krim terutama pada produk skincare seperti krim jerawat harus diperhatikan batas kadaluarsanya. Selanjutnya, TTK melakukan proses penarikan zat aktif sinamaldehid dari kayu manis. Zat aktif ini termasuk kelompok senyawa minyak atsiri. Prosesnya dilakukan dengan melewatkan uap panas pada bahan tanaman. Apakah nama metode tersebut? A. Maserasi, B. Perkolasi, C. Infundasi, D. Enfoerasi, E. Destilasi. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Destilasi. Di mana destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap dalam kurung volatilitas bahan. Nah, susunan rangkaian alat destilasi sederhana. Yang nomor satunya wadah air, nomor duanya labu destilasi, nomor 3 sambungan, 4 termometer, 5 kondensor, 6 aliran masuk air dingin, 7 aliran keluar air dingin, 8 labu destilat, 9 lubang udara, 10 tempat keluarnya destilat, 11 penangas, 12 air penangas, 13 larutan zat, 14 wadah labu destilat, 15 batu didih. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7 jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya, TTK melakukan ekstraksi ripang jahe merah dengan metode remaserasi sebanyak 3 kali. Ekstrak kental dari maserat pertama diperoleh hasil 21,65 gram. Maserat kedua memberikan hasil 15,20 dan maserat ketiga sebesar 9,80. Simplicia kering yang digunakan untuk proses ini sebanyak 350 gram. Berapakah persentase rendemen yang diperoleh? A. 17,6, B. 15,42, C. 13,33, D. 10,2, E. 9,98. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. 13,33. Dimana untuk menghitung rendemen sama dengan jumlah maserat yang didapat per jumlah bahan sebelum diolah kali 100%, sama dengan 21,65 ditambah 15,2 ditambah 9,8 bagi 350 kali 100%, sama dengan 46,65 per 350 kali 100%, sama dengan 13,33. Selanjutnya, TTK di apotik menerima faktur yang berisi metformin 500 mg sebanyak 2 box dalam kurung 200 tablet
dengan harga 500 per tablet, belum termasuk pajak. Margin keuntungan apotik sebesar 20%. Berapakah harga jual apotik (HJA) obat tersebut per tablet? A. 550, B. 600, C. 605, D. 660, E. 720. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. 660, di mana harga metformin per tablet sebelum pajak sama dengan 500. Terus harga metformin tambah pajak sama dengan 500 ditambah 10% sama dengan 550. Jadi harga jual apotik metformin per tablet sama dengan harga obat setelah PPN ditambah margin 20% sama dengan 550 ditambah 20% sama dengan 660. Selanjutnya, resep untuk anak umur 6 tahun dengan berat badan 14 kg berisi INH 200 mg, etambutol 200 mg, rifampicin 150 mg, MF Pulef DTD nomor 30, S1DD1 Pulef. Diketahui dosis pakai INH untuk pengobatan TBC pada anak adalah 10-20 mg per kilogram berat badan. Tablet INH yang tersedia di apotik adalah 300 mg. Berapa jumlah tablet INH yang dibutuhkan untuk resep tersebut? A. 10, B. 15, C. 20, D. 25, E. 30. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. 20, di mana jumlah INH yang dibutuhkan 200 mg dikali 30 bungkus sama dengan 6000 mg. Sementara sediaan INH sama dengan 300 mg per tablet. Jadi jumlah tablet INH yang dibutuhkan untuk resep tersebut 6000 dibagi 300 sama dengan 20. Selanjutnya, bayi berusia 6 bulan dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala DBD, suhu tubuh yang tidak stabil, serta mengalami kejang. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan trombosit bayi rendah. Dokter melakukan tindakan transfusi menggunakan alat khusus yang berfungsi untuk pemberian darah dalam jumlah kecil kepada bayi dengan volume pemberian maksimal 1. Apakah alat yang digunakan tersebut? A. Blood donor set, B. Giving set, C. Infusion set, D. Transfusion set, E. Phenoject. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Transfusion set. Selanjutnya, TTK di industri farmasi melakukan pengujian in process control keseragaman bobot untuk tablet allopurinol yang sedang diproduksi. Dari penimbangan 20 tablet diperoleh rata-rata bobot tablet sebesar 200 mg. Penyimpangan bobot rata-rata tablet untuk 151 sampai 300 mg adalah 7,5 sampai 15%.
Berapa miligram batas bawah bobot tablet yang masih memenuhi persyaratan? A. 170, B. 175, C. 180, D. 185, E. 190. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. 185. Di mana untuk penyimpangan bobot rata-rata tablet untuk 151 sampai 300 mg adalah 7,5 sampai 15%. Jadi untuk batas bawah bobot tablet yang masih memenuhi persyaratan sama dengan 7,5% dikali 200 mg sama dengan 185 mg. Selanjutnya, suatu produk obat mengandung ekstrak API herba dan ekstrak ortosiponis yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Manfaat produk ini telah teruji secara farmakologi, uji toksisitas pada hewan, dan uji klinis pada manusia. Apakah golongan obat tradisional tersebut? A. Jamu, B. Simplicia, C. Fitofarmaka, D. Ekstrak terstandar, E. Obat herbal terstandar. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Fitofarmaka. Selanjutnya, TTK ditugaskan untuk menghitung ketersediaan obat yang dikelola pada akhir tahun 2019. Pemakaian gliseril guaiacolat tablet tahun 2019 dalam kurung Januari sampai Desember adalah 3.600.000 tablet. Pada akhir tahun 2019 dilakukan stok opname dan jumlah gliseril guaiacolat tablet adalah 900.000 tablet. Berapa bulan ketersediaan obat tersebut? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. 3. Di mana untuk pemakaian gliseril guaiacolat rata-rata tahun 2019 sama dengan 3.600.000 dibagi 12 sama dengan 300.000. Setelah stok opname, GG jumlahnya 900 tablet. Jadi ketersediaan GG sama dengan 900 tablet per 300 sama dengan 3. Jika ada saran, pertanyaan, dan komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Dan saya akan mencoba untuk menjawabnya dan akan dibikinkan videonya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.